halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi bid-daraini amin. Radhiyallahu ankum ila an qala wa yubadiru jeung nyegerakeun saha manjalma marra anu geus liwat eta jalma bifaitin kana salat fardu anu lapur wujuban nyegerakeunana kalawan wajib infata lamun lapur eta fa'id lamun lapur eta salat fardu anu geus lapur bila uzrin kalawan teu aya uzur fayalzamuhu maka wajib ka eta jalma anu ninggalkeun salat fardu kalayan teu aya uzur naon al-qadha'u qadha'an salat fardu fauran kalawan sapada harita qala parantos ngadawuh saha syaikhuna guru urang sararea Ahmad bin Hajarin tegasna Imam Ahmad bin Hajar rahimahu muga-muga ngawuh rahmat ka eta syaikhuna saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala dawhanana walladzi ari anu dhahara geus tembong eta alladzi annahu kanasan annahu eta sanyana kalakuan yalzamuhu eta wajib ka eta jalma
anu ninggalkeun salat fardu kalayan teu aya uzur. Naon naon sarfu jami'i zamanihi ngagunakeun sakabeh waktuna eta jalma lil qadai pikeun ngobohan salat fardu anu ditinggalkeun kalawan ngahaja. Bari teu aya udzur ma'adama salian perkara yahtaju anu mikabutu eta jalma li sarfihi pikeun ngagunakeun eta waktu fima dina perkara la budda anu teu meunang henteu eta tetep minhu tina eta perkara wa annahu jeung sanyanyana kalakuan yahrumu eta haram alaihi ka eta jalma nu ninggalkeun salat fardu kalayan teu aya uzur. Naon at-tatawwu migawe salat sunat intaha parantos rengse dawuhan Imam Ahmad bin Hajar wa yubadiru jeung nyegerakeun si jalma bihi kana eta ngodoan salat fardu nadban kalawan nyegerakeun teh sunnat in fata lamun lapur eta salat fardu bi udhrin ku sabab aya uzur kana umin sacara sare lam yata'adda anun tengah haja eta jalma bihi kana eta sare wa nisyanin jeung sacara bohong kadzalika
seperti itu tengah hajat. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Kita menghaturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kemarin masih membahas tentang keistimewaan, kemuliaan bagi orang yang mau melangkahkan kakinya untuk thalabul ilmi. Yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menempuh suatu jalan yang tujuannya untuk mencari ilmu agama yang bermanfaat, niatnya baik, maka pasti Allah memudahkan untuk orang tersebut menuju ke surganya Allah. Amin. Jadi orang-orang yang di dunianya mereka ringan kakinya untuk melangkahkan ke majelis ilmu, Allah mudahkan dari mulai sakaratul maut. Mulai sakaratnya itu prosesnya mudah, enggak sulit. Kemudian di alam kuburnya Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Segala proses yang terjadi dari awal sakaratul maut sampai dia masuk surga, semua dimudahkan oleh Allah. Masya Allah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa? Orang yang di dunianya dia mudah kakinya untuk melangkahkan ke majelis ilmu. Maka kita wajib, ya, wajib berjuang, wajib mengistiqomahkan agar kita senantiasa terus menerus di dalam thalabul ilmi. Ini keuntungan yang luar biasa, bukan urusan remeh. Orang kalau sulit sakaratnya, naudzubillah min dzalik. Kalau orang sudah gagal di alam kuburnya, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, ini bahaya, tanda orang celaka. Kalau orang sudah gagal keselamatannya di alam kubur, dia akan gagal keselamatan kelak di akhirat. Tapi kalau orang sudah sukses, dia bisa menjawab di alam kuburnya, selamat di alam kuburnya, datang ke akhirat lebih selamat. Nah, kemuliaan ini, keistimewaan ini Allah berikan kepada orang yang ketika hidup di dunianya dia gemar melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Maka sayangi diri kita, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Ajak mereka agar nanti ketika sakaratul maut Allah lancarkan, ruhnya dicabut oleh Allah tidak terasa sakit. Ada orang ketika dicabut ruhnya itu sakit, ada orang yang ketika dicabutnya itu tidak sakit. Nah, diantaranya jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudah proses masuk surganya, tidak akan disulitkan oleh Allah. Ya, bagi mereka orang-orang yang hidup di dunianya gemar berjuang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Ini keberkahan, ini kemuliaan dari Allah. Karena sangatnya
agungnya, pahalanya majlis ilmu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi mereka yang gemar melangkahkan kakinya ke majlis ilmu. Mudah-mudahan semua diberikan istiqomah. Karena sulit ini. Untuk istiqomah ini perlu perjuangan. Karena setan tiap detik menggoda kita. Bukan tiap hari, tiap detik. Kita sudah mau jalan, di tengah jalan digoda lagi sama setan. Sudah nyampe masjid salib, digoda lagi oleh setan. Itu godaan gak habis-habis. Udah ada di masjid digoda lagi oleh setan. Bagaimana niatnya gak baik, bagaimana caranya gak baik, macam-macam. Nah di sini kita harus berjuang ya. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu di akhiratnya ya. Yang mana dikatakan al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Kematian adalah satu pintu dan semua manusia pasti akan masuk kepada pintu kematian. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah awal tempat dari tempat-tempat akhirat. Kalau orang sudah sukses, lancar di kuburnya, di alam kuburnya, akan lebih sukses kelak di akhiratnya. Akan lebih mudah kelak di akhiratnya. Nah, ini sudah Allah siapkan di antaranya orang yang istiqamah di dunianya melangkahkan kaki ke majlis ilmu, mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam proses masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Anak kita pengen lancar apa pengen sulit nanti di akhirat masuk surga? Pengen lancar, anaknya bawa, istri bawa, bawa semua, ajak ngaji semua. Jangan dibiarin kalau kita sayang sama mereka. Ya, ini jaminan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mustahil bohong, asal niat kita baik. Perbaiki niat kita baik, insyaallah ini jaminan akan kita dapatkan. Amin ya rabbal. Itu di akhiratnya. Bagaimana sekarang keuntungan keistimewaan di dunianya dijelaskan oleh ulama. Kemudian wa qauluhu sahalallahu lahu tariqan ila jannah ay fid dunya bi ayyufiqahu lil amali salih. Di dunianya orang yang kakinya dia ringan untuk menghadiri majlis ilmu, gemar istiqamah di dalam majlis ilmu, dia akan diberikan taufik pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan amal saleh. Amin. Dipermudah, dia dimudahkan untuk amal saleh. Sebaliknya disulitkan untuk maksiat. Kemaksiatan disulitkan oleh Allah, amal soleh dimudahkan oleh Allah. Nah, ini tanda orang yang bahagia ya. Di antara tanda orang bahagia itu mereka adalah diberikan taufik hidayah oleh Allah, pertolongan untuk melaksanakan amal soleh. Amal soleh baik amal soleh yang zahir maupun amal soleh yang batin akan dimudahkan oleh Allah. Ini berkah apa? Berangkat ke majlis ilmu. Maka sayang kita kalau hidup kita tidak diisi dengan hadir ke majlis ilmu ya. Sayang, beribu-ribu sayang. Wa fil akhirah bi ajazluka bi tariqan la su'ubata fi hatta yadkhulal jannata saliman, gitu ya. Jadi orang yang di dunianya dia istiqamah di dalam menghadiri mencari ilmu, dia akan diberikan taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah bi ayyufiqahu lil amalis salih. Dia diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal saleh. Yang tadinya sulit untuk tahajud, begitu ngaji jadi ringan kaki, bangun jadi ringan, mata melek jadi ringan untuk tahajud. Yang tadinya sulit untuk sedekah, berkah ngaji jadi ringan tangan ini untuk sedekah. Yang tadinya sulit untuk memaafkan orang lain, berkah ngaji jadi pemaaf. Itu berkah akan kita rasakan, asli akan kita rasakan. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika niat kita baik di dalam mencari ilmu, ini jaminan akan kita dapatkan. Amin ya rabbal. Jadi di dunianya orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal saleh.
Yang tadinya dia sulit untuk membaca Quran, sulit untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak salawat, berkah hadir di majelis ilmu, berkah dia melangkahkan kaki ke majelis ilmu, semua dimudahkan oleh Allah. Amal soleh apapun Allah akan mudahkan untuk orang tersebut karena dia ada istiqamah di dalam melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya semuanya diberikan istiqamah oleh Allah, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, jamaah sekalian muslimin muslimat, untuk saat ini kan pembangunan pesantren belum ya secara khusus syukuran membangun belum dilaksanakan secara khusus. Kalau secara umum tiap pagi kita baca doa, tiap waktu kita baca doa. Ini secara khususnya belum. Maka untuk saat ini pengajian disertai dengan syukuran ya, syukuran pembangunan pesantren Darus Surur ya. Mudah-mudahan tempat yang sedang dibangun ini dijadikan tempat yang barokah, yang membangunnya diberikan kesehatan oleh Allah, yang membantunya baik dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan apapun amal soleh. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, dipanjangkan usia mereka, diberikan kesehatan zahir maupun batin, dan digabulkan hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat, dan mereka diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan turunan-turunan mereka dijadikan turunan yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan anak-anak santri yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, diberikan kesehatan zahir maupun batin, dilapangkan rizkinya, orang tuanya diberikan kesolehan, dijadikan orang tua yang saleh, orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rizki orang tua mereka, rizki yang halal, yang mudah, yang barakah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan betah mereka di pesantrennya, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga mudah-mudahan jamaah kita mungkin yang tidak hadir, yang biasa hadir karena sakit, mudah-mudahan Allah cepat beri kesembuhan. Allah cepat beri kesembuhan. Dan mungkin jamaah yang tidak hadir pada saat ini mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, mudah-mudahan Allah lancarkan masalahnya. Yang punya hajat digabulkan hajatnya oleh Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga saudara-saudara kita yang sedang sakit maupun yang di rumahnya masing-masing, baik yang ada di rumah sakit, mereka mudah-mudahan secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk ini pesantren mudah-mudahan menjadi penduduk yang barokah, yang barokah, yang barokah, yang istiqamah, yang istiqamah, yang istiqamah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Kembring anak-anak, kita baca maulid ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu